Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak-bapak tenaga kependidikan, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehatnya sehingga di siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di lab komputer untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak kita angkatan 9 yaitu Ibu Dwi Iriani SPD. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, anak-anakku, bapak ibu sekalian, susunan acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Belum kita buka ya acaranya bapak ibu ya. Baik, sama-sama. Nanti setelah saya bacakan susunan acaranya baru kita buka acaranya ya. Yang kedua langsung masuk ke acara inti dan yang terakhir adalah doa penutup ya bapak ibu. Baik, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu dan anak-anakku sekalian, marilah kita masuk ke acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh guru kita tercinta, pembina OSIS tersayang tercantik, Ibu Dwi Iriani SPD. Mohon apresiasi tepuk tangannya. Silakan Bu Dwi. Terima kasih Bu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak-bapak TU, kemudian anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk saat ini kita dapat berkumpul di dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Ini termasuk tugas saya di dalam guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu menebarkan budaya positif. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, kita mau ice breaking dulu ya. Mohon bantuannya ya semuanya. Bapak Ibu mohon izin untuk berdiri semuanya, anak-anak semuanya. Masalah gak nih masalah? Enggak. Pasangan Gusti. Oke? Ya, cari tempat duduk yang agak longgar Bapak Ibu karena kita akan bergerak luar biasa. Oke, nanti kalau misalkan saya sebutkan dance banana, langsung banana. Kak, hormat. Mau nonton Mas Raki kan?
udah ikutin ice breaking cukup gerah ya, jadinya udah olahraga. Padahal tadi kita pagi udah olahraga, tapi nggak apa-apa, siang-siang berolahraga lagi. Oke? Sekarang langsung saya masuk ke materi, yaitu tentang budaya positif. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih budaya positif itu apa? Nah, di sini dari tentang teori kontrol itu ada miskonsepsinya. Dari miskonsepsi tersebut itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau misalkan biasanya itu adalah guru menuntut supaya muridnya menjadi yang guru inginkan. Terus di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, lanjut. Nah, dari mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu ada stimulus respon sama teori kontrol. Kalau misalkan stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Dari teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda dari teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perubahan memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrolnya, sedangkan teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian stimulus respon yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang ya. Jadi di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi teori kontrol inilah yang seharusnya kita gunakan agar kita bisa berpikir positif ya ke depannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Dari disiplin positif di sini, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, di sini ada juga yang namanya nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan di sini, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernara kritis. Kalau menurut IBO Primary itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau menurut keterampilan hidup ya, dilihat dari keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kalau misalkan dari nilai kebajikan di sini boleh ditambahkan jika ada yang belum masuk ke dalam kategorinya, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kita belajar di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan
Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, yaitu apa aja? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah yang namanya makhluk sosial itu harus bertahan hidup ya untuk memenuhi ini semua. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima dari rasa lanjut. Nah, di sini ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi ekstrinsik sama intrinsik ya. Kalau ekstrinsik ini datang dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah termasuk dari motivasi ekstrinsiknya. Kemudian kalau dari dalamnya, motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kalau misalkan di sini motivasi itu memang kita sendiri pun ada di dalam diri kita harus punya yang namanya motivasi itu. Kalau misalkan kita nggak punya motivasi, ya berarti harus dipertanyakan lagi. Sama kayaknya ibaratnya kita punya visi untuk tujuan kita ke depan, intinya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya dari motivasi tersebut. Nah, di sini ada konsekuensinya ya, bisa melalui hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Apa sih hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan konsekuensi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lanjut. Kalau penghukum, nah penghukum di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini contohnya ya. Jadi dihukum kalau misalkan dia melakukan kesalahan itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berkali-kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu jadi menyadarkan anak kalau misalkan dia itu salah gitu karena kata-katanya seperti ini. Lanjut. Teman, kalau untuk teman, posisi kita sebagai teman itu adalah ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Terakhir yaitu lanjut sebagai manajer. Nah, dari manajer di sini apa yang harus kita lakukan, yaitu apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini posisinya sebagai manajer ya. Kasus yang tadi diterapkan itu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut. Nah, dari pembentukan keyakinan kelas di sini itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut.
Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada tahap segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas di sini kita menyadarkan kalau misalkan murid itu benar nggak melakukan hal tersebut. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, ya, divalidasi lagi tindakan yang dilakukan benar atau salah gitu kan. Kemudian menanyakan keyakinan kesepakatannya itu seperti apa, keyakinannya apa pada saat mereka itu masuk ke dalam kelas atau di sekolah ini, misalkan seperti itu. Lanjut. Nah, dari menstabilkan identitas yang tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu kata-kata yang pas gitu ya. Berbuat salah itu wajar. Kemudian bisa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan hal itu. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ya, ini dari menstabilkan identitas. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, di sini kata-katanya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apakah keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan lagi kepada murid yang berbuat salah. Lanjut. Nah, oke. Sebelum ini saya putar video dulu sebentar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta. Iya pak. Saya masih bersabar dan hanya mendengar saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Misalkan kamu yang bentak Eka di kelas. Bentak kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Sampai pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Manajemen diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identik membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil,
maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, tentu di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadinya untuk posisi kontrol ya, kita harus menggunakan posisi yang manajer karena anak tersebut bisa tahu untuk mengetahui peraturan-peraturan apa yang sudah ditentukan di sekolah sehingga menyadarkan anak untuk hal tersebut. Kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan terkait tentang penyebaran budaya positif dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Bu Isti ya? Oke, Bu Isti silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Dwi. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Bu Dwi. Ternyata selama ini banyak hal-hal yang mungkin di antara kita masih banyak guru yang sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman yang sebenarnya itu kurang baik dilakukan. Baik Bu Dwi, untuk posisi manajer kan tadi harus dilakukan segitiga restitusi. Nah, kalau yang saya lihat kasus di sini kan Naren terlambat, kemudian yang cewek siapa Putri yang Pak Guru itu tadi itu kan dia difitnah sama temannya gitu ya. Apakah untuk kasus besar seperti keterlibatan dalam tawuran, kemudian misalnya mabuk-mabukan atau merokok atau misalnya mencuri gitu, bisa dilakukan dengan segitiga restitusi juga? Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Isti atas tanggapannya. Di sini memang kalau misalkan kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi
itu anak-anak yang masih ingin mau berubah, biasanya hatinya yang ingin disentuh. Tapi kalau misalkan tidak bisa disentuh, itu tidak akan muncul yang namanya validasi tindakan yang salah tersebut gitu. Makanya kalau misalkan untuk tindakan seperti tawuran, kemudian mencuri atau minum-minuman keras gitu kan, nah itu balik lagi ke dalam dirinya, itu tidak bisa untuk masuk ke restitusi tersebut gitu Bu Isti. Jadinya memang di sini kalau misalkan anak tersebut masih punya masalah yang besar, hatinya tidak bisa disentuh, nah itu berarti untuk penanganan segitiga restitusi ini tidak tepat, intinya seperti itu. Harus dengan penanganan yang lebih lagi gitu, mungkin ke psikolog atau psikiater atau enggak langsung ke pihak kepolisian, intinya seperti itu. Ya, kira-kira bagaimana Bu Isti? Ya, terima kasih Bu Isti. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau sudah cukup mungkin kita sudahkan saja dari penambahan budaya positif di lingkungan SMA 102 Jakarta. Semoga kita bisa menerapkan, ya gimana Bu Isti? Silakan. Bu Dwi, usul Bu Dwi, tadi kan di akhir video ada keyakinan kelas. Nah, Bu Dwi, dari Bu Dwi, bolehlah kita bikin keyakinan sekolah yang memang harus disosialisasikan, dipublikasikan benar-benar ke seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya siswa, tapi juga karyawan, guru, kemudian bahkan orang tua gitu ya, masyarakat sekitar gitu. Ya maksudnya kalau di kelas sebelum belajar kita ada kesepakatan kelas gitu kan Bu Dwi, tapi kalau tadi lihat video si ibu yang marahin Naren itu kan langsung bilang apa keyakinan kelas kimu kita. Nah usul aja Bu Dwi, mudah-mudahan nanti ada keyakinan sekolah yang benar-benar dipublikasikan dan dipajang di mana-mana serta sosialisasikan ke anak-anak, terutama siswa ya, agar tercipta budaya positif di SMA Negeri 102 Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti. Oke, kayaknya masukan yang sangat bagus ya Bu Isti untuk keyakinan kelas di sini. Nanti insya Allah akan dibuat, kemudian akan disosialisasikan agar kita semua pun punya untuk budaya positif ya di lingkungan SMA 102. Terima kasih ya Bu Isti. Kira-kira ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, kita sudahkan saja sampai di sini. Semoga di lingkungan SMA 102 Jakarta di sini bisa menerapkan budaya positif yang kita inginkan. Karena dengan berpikir positif atau menjalankan sesuatu dengan positif, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat Bu Dwi, yang keras dong. Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu tenaga kependidikan. Ini anak-anakku perwakilan dari OSIS ya. Udah dilihat tadi videonya budaya positif. Jadi kita tuh udah nggak zaman lagi ya Bu Dwi ya, dari video tadi marah-marah nggak jelas, apalagi ngasih hukuman yang nggak nyambung, datang terlambat, disuruh lari keliling lapangan. Nyambung nggak? Nggak nyambung ya. Jadi nanti nih kan selama ini OSIS juga bantu kita buat penegakan kedisiplinan, tapi lebih enak dengan menggunakan cara budaya positif segitiga restitusi. Nah makanya sebelum ada hal-hal murid yang pelanggaran-pelanggaran, ya tadi yang contohnya ibu guru yang negur Naren, enaknya bikin dulu keyakinan sekolah yang harus kita tanamkan di setiap siswa sehingga nanti negurnya gampang. Misalnya contoh kita bikin kesepakatan hadir tepat waktu satu, nanti OSIS tinggal bilang apa keyakinan sekolah kita, kan dia terlambat nih, pasti mikir dong ya kan. Oh iya aku terlambat, tidak hadir tepat waktu, nanti solusinya gimana? Nah anaknya bikin sendiri gitu. Jadi udah, terima kasih Bu Dwi atas diseminasi hari ini budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Dwi sampaikan hari ini semuanya bermanfaat untuk kita semua.
Amin. Kemudian sekolah kita SMA Negeri 102 Jakarta menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Amin. Saya Isti Apriasuti selaku MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan tutur kata saya dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.